Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibata lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian dalam hadis berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, lamma jibna sarifan hibtu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatahuri, muttafaqun alayhi fi hadits tawil. Aisyah berkata, lamma jibna sarif, tatkala kami mendatangi Sarif, dan Sarif ini nama tempat dari arah kota Madinah menuju ke Mekah. Dia sudah mendekati Tan'im. Tan'im itu perbatasan tanah haram kalau kita datang dari arah Madinah. Dan Sarif ini sekitar 10 kilo dari Tan'im, sekitar 10 kilo. Jadi kata Aisyah, ketika kami tiba di Sarif, ini hadisnya panjang ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, dalam kisah perjalanan haji. Maka Aisyah berkata, begitu kami tiba di Sarif, hibtu, saya kedatangan haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj, kerjakan apa yang dilakukan seorang yang berhaji, ghayra an la tatufi bil bait, selain kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah hatta tatahuri, sampai kamu suci. Iya, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Beliau ingin menjelaskan salah satu hukum berkaitan dengan perempuan yang haid, bahwa dia tidak boleh tawaf di Ka'bah, tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah. Ya. Saat seorang sedang haid, seluruh jenis tawaf, apakah itu tawaf qudum atau tawaf ifadah atau tawaf wada, kalau dalam perjalanan haji, kalau dia dalam umrah, ya, apakah itu tawaf umrah, tidak boleh melakukan tawaf. Dan seorang perempuan sedang haid. Ya, ini kandungan fikih yang ingin diterangkan di dalam hadis ini. Tapi hadis ini mempunyai banyak pelajaran dan faedah yang lainnya selain dari apa yang telah kita sebutkan. Di antara pelajaran dari hadis ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang diagungkan, sehingga perempuan yang haid juga tidak boleh tawaf di situ. Ketika dia sedang berhadas, maka tidak boleh melakukan tawaf padanya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa perempuan yang haid boleh melakukan seluruh amalan orang yang sedang haji. Seluruh masyair pelaksanaan haji boleh dia lakukan, dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah,
kemudian melempar jamarat, kemudian mabit di Mina, dan lain-lainnya dari amalan-amalan orang yang haji. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa perempuan yang haid boleh membaca Al-Quran. Sebab yang dilarang terhadap Aisyah di sini hanya apa? Tawaf saja. Dengan lain-lainnya maklumi bahwa orang yang haji itu banyak amalannya, diperintah banyak berzikir. Dan membaca Al-Quran adalah zikir yang paling bagus. Jika membaca Al-Quran tidak diperbolehkan, maka Nabi akan menyebutkan itu sebagai perkecualian. Demikian pula boleh perempuan yang haid duduk di masjid. Jika tidak boleh, maka Nabi akan berkata tidak boleh kamu tawaf di Ka'bah sekaligus tidak boleh duduk di masjid. Yang dilarang cuma tawaf. Adapun sa'i boleh dia melakukan sa'i. Ya, dan sa'i di lingkungan Masjidil Haram. Ya. Dan ini semua dari adillah yang telah kita uraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa perempuan yang haid boleh dia membaca Al-Quran dan boleh dia tinggal di masjid. Ya. Bersama dengan itu dalam banyak masalah yang seperti ini. Ya. Andai kata seorang mengambil jalur ihtiyat, dia pegang pendapat yang hati-hati, itu lebih afdal. Dia menjaga dirinya untuk berwudu, ya itu lebih afdal. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid. Apakah yang halal bagi seorang lelaki pada istrinya dan istrinya sedang haid? Faqala, maka Nabi berkata, ma fawqal izar. Yang halal adalah apa yang di atas sarung saja. Rawahu Abu Daud wa dha'afa. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan dia adalah lemah. Ya. Nah, titik kelemahannya ada di dalam sanadnya rawi yang bernama Sa'ad bin Abd Al-Abtash, dan dia layyin al-hadith. Kemudian dia meriwayatkan dari Abdurrahman bin Aib dari Mu'ad, dan Abdurrahman bin Aib tidak mendengar dari Mu'ad bin Jabal. Kedua cacat. Hadis ini datang dari jalan yang lain, tapi juga ada kelemahan. Ya. Yang jelas hadis ini ada kaitannya dengan pembahasan yang telah lalu tentang masalah menggauli perempuan yang haid. Dan ini sudah kita terangkan, sudah kita perinci. Ya, ada atau tidak adanya hadis ini tidak berpengaruh di dalam masalah kandungan hukum atau kandungan fikih yang telah kita sebutkan. Ya. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan dalam bab ini berkaitan dengan masalah nifas. Sebelum saya tindak pada hadis yang terakhir, tadi ada yang bertanya tentang masalah darah haid, apakah dia najis atau bukan. Saya sudah sebutkan bahwa darah haid itu adalah apa? Najis. Dan dia adalah najis. Ya. Menurut kesepakatan kaum muslimin. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ijma' di kalangan para ulama. Tidak silap pendapat. Ya. Kemudian juga saya jawab di pertanyaan tentang masalah perempuan yang hamil, bahwa perempuan yang hamil tidak haid itu keliru, sabqul lisan. Ya, harusnya bahwa perempuan yang hamil apabila keluar darah darinya dan diperiksa ternyata darahnya adalah darah haid, maka mungkin dikatakan itu adalah haid. Perempuan hamil tidak ada yang menutup kemungkinan untuknya dia mungkin untuk haid. Ya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakan dia adalah ada. Sepanjang ada ini diketemukan ada pada perempuan yang hamil atau tidak hamil, maka dia adalah haid hukumnya. Ya. Ini insyaallah pendapat yang kuat
Ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil, ya, dan banyak lagi dari jamaah para muhaqqiqin. Walaupun kebanyakan para ulama memang berpendapat yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa perempuan yang haid atau perempuan yang hamil tidak mungkin untuk haid. Dan mereka berdalilkan dengan beberapa dalil, ya. Dan dalam pendalilannya ada bentuk kelemahan. Yang benarnya insyaallah taala bahwa perempuan yang hamil mungkin untuk haid. Nah, kemudian dalam hadis yang terakhir berkata penulis rahimahullahu taala, an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau berkata, ya, kana min nufasa, adalah para perempuan yang nifas, taq'udu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Kata beliau adalah para perempuan yang nifas, mereka duduk di masa Nabi, maksudnya duduk menjalani nifasnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Selama 40 hari. Nah, ini hadis Ummu Salamah. Kata penulis, rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'iyyah wal lafdhu li Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Siapa Imam Khamsah? Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Khamsah kecuali An-Nasa'i. Berarti Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wal lafdhu li Abi Dawud, dan konteks yang kita baca konteks Abi Dawud. Wa fi lafdhin lahu, dan dalam satu lafaz bagi Abu Dawud, lam ya'murha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas. Nabi tidak memerintah untuk mengganti salat orang yang nifas. Wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, hadis Ummu Salamah ini semuanya berputar di atas seorang rawi yang bernama Musa al-Azdiyah. Musa al-Azdiyah. Seorang perempuan periwayat hadis, tapi dia majhulatul hal. Iya. Namun tidak masalah sebab dia mempunyai beberapa pendukung yang insyaallah taala ya dengan ini bisa dikuatkan. Iya. Ada sebuah risalah bagus menulis tentang jalan-jalan hadis ini, judulnya Kashful Iltibas. Ya, dan dia risalah yang cukup bagus dalam sisi disiplin ilmu hadis dan dalam menentukan hukum ini. Dan banyak para ulama yang menguatkan hadis ini. Sebab ini adalah hadis merupakan sandaran di dalam bab nifas. Ya. Yang pertama di dalam bab nifas yang perlu diketahui bahwa nifas itu sama dengan haid. Ya. Nifas hukumnya sama dengan haid hukumnya, kecuali dalam 3 perkara. Ini akan saya terangkan 3 perkara ini. Kenapa hukumnya sama dengan haid? Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakannya. Imam Al-Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya, babu man samma nifasa haidan. Kata beliau, bab siapa yang menamakan nifas dengan nama haid. Ya, nifas disebut dengan haid. Beliau bawakan hadis Ummu Salamah. Beliau berkata, "Baina ana ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi qamisah idhibtu fansalaltu fa akhadtu thiyab haidati." Ya, kata Ummu Salamah, tatkala saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berbaring di atas sebuah qamisah, di atas sebuah kain. Ya. Idhibtu, tiba-tiba saya haid. Fansalaltu, maka saya pergi dengan cepat tetapi tersembunyi, tidak mengagetkan. Fa akhadtu thiyabi haidati, maka saya mengambil pakaian haidku. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan haid boleh ada pakaian khusus dia pakai untuk haid. Ya, sebab namanya darah itu kadang
seorang tidak mau sibuk dengan mengurusi darah di banyak pakaian. Maka boleh dia memakai pakaian khusus saja yang dia memakainya di masa haid. Jelas? Kata Ummu Salamah, saya mengambil pakaian haidku. Faqala, maka Nabi berkata, ya perhatikan ucapan Nabi. Ana fisti, apakah kamu nifas? Ya, pertanyaannya bukan apakah kamu haid, tapi apakah kamu nifas? Apa jawab Ummu Salamah? Ummu Salamah berkata, na'am, iya. Kata beliau, iya. Ini menunjukkan bahwa nifas sama dengan apa? Haid. Nah, dari sinilah diambil hukum oleh para ulama sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Rajab dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari. Ya, di sini menunjukkan bahwa hukum untuk haid itu berlaku juga untuk hukum nifas. Berlaku untuk hukum nifas. Nah, tapi nifas berbeda dengan haid dalam 3 perkara. Jadi kalau dalam sisi hukum semuanya sama, kecuali dalam 3 perkara. Ya, nifas berbeda dengan haid dalam 3 perkara. Yang pertama, dalam masalah panjang waktunya. Ya. Kalau haid panjang waktunya berapa tadi? Nah, tidak ada batasannya. Cuma para ulama paling banyaknya mengatakan 17 hari. Itu yang paling banyak. Mungkin paling banyak yang pernah diketemukan. Paling lamanya ada perempuan yang haid sampai 17 hari. Ya. Adapun nifas dalam hadis ini berapa hari? 40 hari, beda. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, kalau haid itu adalah tanda balik. Kalau nifas dia bukanlah tanda balik. So kadang ada seorang perempuan, ya, mungkin dia menikah dan dia belum haid. Dia belum haid. Dan mungkin hamil sebelum dia haid. Jelas? Maka nifas itu bukanlah tanda dia balik. Jelas sampai sini? Ya, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, haid itu ukuran lepasnya iddah. Ukuran lepasnya iddah. Seorang perempuan yang ditalak, iddahnya adalah apa? Salah satu quru, 3 quru, dan 3 quru yang dimaksudkan di sini menurut pendapat yang terkuat 3 kali haid. Jelas? Berbeda dengan nifas. Nifas bukan tanda lepasnya iddah. Bagi perempuan yang hamil, tanda lepas iddahnya adalah dengan melahirkan, bukan dengan nifasnya. Dengan dia melahirkan. Ya. Dengan dia melahirkan. Kalau terputus darahnya, darahnya berhenti atau tidak berhenti di 40 hari ataupun selainnya, itu tidak berpengaruh. Yang penting dia melahirkan. Ini 3 perbedaan. Di hukum lainnya semuanya sama. Kalau bertanya, bolehkah perempuan haid atau bolehkah perempuan nifas digauli oleh suaminya? Jawabannya sama. Kalau perempuan haid dia digauli. Ya. Perempuan nifas, apakah dia sholat pada saat dia nifas? Maka hukumnya kita lihat kepada hukum haid. Bolehkah perempuan haid sholat? Jawabannya tidak. Perempuan yang nifas, apakah dia puasa? Juga jawabannya tidak boleh puasa, sebab perempuan yang haid tidak puasa. Kalau dia nifas, dia tinggalkan puasa, dia mengqadha atau tidak? Jawabannya dia qadha, sebab perempuan haid apa? Mengqadha puasanya. Jelas sampai sini? Ini hukum-hukumnya secara global. Iya. Baik. Untuk lebih mendalamnya, kita beri definisi nifas itu apa? Nifas adalah damun yakhruju minal mar'ah 'inda al-wiladah aw ma'aha. Nifas adalah darah yang keluar dari perempuan saat melahirkan atau bersama dia melahirkan. Jadi ketika dia akan melahirkan, sudah akan anaknya keluar, ya, darah yang keluar bersamanya itu dihitung darah apa? Darah nifas. Atau setelah keluarnya anak itu dilahirkan, darah yang keluar darinya dihitung darah apa? Darah nifas. Maka ini menunjukkan bahwa darah yang keluar sebelum bayi lahir dihitung darah nifas atau tidak? Tidak dihitung darah nifas. Ya, perhatikan ya dari definisi.
agar supaya paham apa itu nifas. Nah, iya. Ini definisi disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Iya. Baik. Kadang ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya ada perempuan sudah ada bercak-bercak darah yang keluar, tapi belum melahirkan, apakah dia tetap sholat atau tidak? Nah, apa jawabannya? Hah? Tetap sholat atau tidak? Hah? Sholat atau tidak? Ya, sholat. Kenapa sholat? Ya, sebab bukan haid, kan begitu? Bukan nifas. Ya begitu saja. Jadi ini ukuran nifas. Demikian. Pembahasan berikutnya di sini berkaitan dengan hadis. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa perempuan yang nifas di masa Nabi, mereka menjalani nifasnya 40 hari. Ya. Mereka menjalani nifasnya 40 hari. Ini tidak bermasalah mau 40 hari, 40 malam tidak ada masalah. Sebab yang dimaksudkan hari di sini bukan harinya saja, tapi hari bersama malamnya. Ya, dan mungkin malamnya juga sebaliknya, sebab kadang ada penggunaannya sama. Iya. Para ulama berbeda pendapat tentang berapakah lama waktu nifas itu. Berapa lama waktu nifas itu? Nah, banyak ya pendapat di kalangan para ulama. Ada 8 pendapat dalam masalah ini. Kita sekarang berpegang dengan dalil. Ya, hadis yang kuat di dalam masalah ini cuma ada hadis yang di depan kita ini saja. Maka ini adalah ukuran pasti dalam masalah lamanya perempuan haid atau lamanya perempuan itu nifas. Yaitu berapa hari? 40 hari. Jadi ukurannya 40 hari. Kapan lebih 40 hari? Dihitung darah apa yang keluar? Darah rusak. Ya. Dihitung darah rusak. Kalau warnanya warna merah berarti darah apa? Darah istihadah. Kalau warnanya selain merah, ya, kehitaman atau darahnya hitam, dihitung darah apa? Ya, dihitung darah rusak. Adapun nifas sampai 40 hari saja. Sampai 40 hari saja. Dan ini ukuran lebih bagus bagi seorang perempuan. Ya. Sebab ketika dia tahu 40 hari, dia akan mudah mengukur ini nifas atau bukan. Ya. Ini nifas atau bukan. Dan insyaallah taala pendapat yang paling kuat jadi dalam masalah ini bahwa perempuan nifas itu hanya 40 hari. Iya. Baik. Apa hukum mandi dari nifas? Kalau seorang perempuan bersih dari nifasnya, apakah dia wajib mandi atau tidak? Apa jawabannya? Wajib mandi. Sebagaimana perempuan haid, kalau suci dari haidnya dia juga wajib mandi. Iya. Baik. Itu tadi ukuran nifas. Paling lamanya 40 hari. Ukuran minimalnya berapa? Ya. Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Dan yang benarnya tidak ada ukuran tertentu minimalnya berapa. Ya. Sebab kekuatan perempuan itu berbeda-beda. Ada yang 30 hari sudah bersih. Rahimnya. Sudah bersih rahimnya. Nah. Ada yang kurang daripada hari, ada yang lebih. Bahkan ada yang lebih 40 hari. Ya, kalau lebih 40 hari sudah tidak dihitung nifas lagi. Tapi kalau dia suci sebelum 40 hari, misalnya hari ke-30 dia sudah suci, ya. Kalau suci, maka ada bertanya lagi, bagaimana tanda sucinya? Dia sama dengan apa? Sama dengan haid. Ada juga tanda sucinya dan tanda sucinya sama. Jelas sampai sini? Iya. Apabila sudah nampak tanda suci, berarti dia sudah suci. Iya. Atau dia ukur seperti yang disebut oleh Imam Malik kalau dia tidak punya tanda suci dengan mengukur kekeringan darah atau tidaknya. Ya. Baik, ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah nifas dan dengan ini selesai pembahasan berkaitan dengan kitabul haid. Ya. Dan saya agak meringkas untuk pembahasan ini karena ya, bab haid ya, jangan dikira bagian dari fikih yang mudah. Dia termasuk bab yang para ulama seperti yang saya sebutkan ya, sebelumnya termasuk bab fikih yang agak rumit sampai Imam Ahmad mempelajari bab haid selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun. Jadi ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi penuntut ilmu
Ilmu itu jangan dianggap remeh. Ya. Oh, saya bisa belajar dalam beberapa detik, saya bisa kuasai ini. Dalam beberapa menit saya kuasai ini. Ya. Kalau punya target, bagus dia punya target. Ya. Sebab seorang penuntut ilmu harus punya semangat dan target. Tapi jangan menganggap enteng sebuah ilmu. Ya. Nah, punya semangat bagus. Ya. Dan tidak merasa berat untuk menuntut ilmu itu bagus. Tapi jangan menganggap enteng, menganggap remeh ilmu itu. Ya. Karena Imam Malik dari fikih beliau dalam memahami Al-Quran, beliau menganggap bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berat, yang harus banyak persiapan untuk menerimanya. Karena Allah firman kepada Nabi-Nya, Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami akan melemparkan kepadamu, memberikan kepadamu ucapan yang berat. Ya, ucapan tsaqila. Ketika akan diajarkan Al-Quran disebut dengan nama ucapan tsaqila, yang berat. Ya, karena itu perlu ada persiapan. Dan ilmu itu butuh diulangi dan diulangi. Nah, karena itu yang saya nasihatkan setelah kita belajar ilmu, ya, catatan-catatan ilmu itu kita baca ulang. Ya, kalau bisa dia hafalkan. Ya, dia hafalkan. Kalau dia tidak bisa baca seluruhnya pada hari ini, ya, pada hari ini dia baca 1/10-nya. Besoknya 1/10 kedua. Dan akan datang hari dia sudah bisa murajaah. Jelas jangan sampai catatannya menjadi pusaka saja di rumah. Ya, wallahu musta'an. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari sebagian yang hadir di daurah ini tapi lewat internet. Ya. Dari Singapura ya. Pertanyaan pertama, untuk membedakan jenis darah haid dan darah istihadhah, apakah boleh kita berpedoman pada pengetahuan sains biologi yang kita pelajari di sekolah? Apakah itu melanggar syariat? Kalau dia pelajari di di ilmu biologi untuk semakin memperjelas apa yang kita sebutkan dari perbedaan-perbedaan antara haid dan istihadhah, maka tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam ilmu biologi tersebut terdapat penjelasan berbeda dengan apa yang kita terangkan, maka itu adalah hal yang salah. Sebab pembahasan tentang haid dan istihadhah ini adalah sesuatu yang sudah berjalan belasan abad yang lalu. Ya. Maka datang ada orang yang belakangan bikin kaidah-kaidah atau bikin penelitian yang dianggap menyalahkan orang-orang terdahulu. Nah, antum tahu bahwa di pembahasan fikih, ya, sebelum pesawat itu ada, sudah pernah dibahas. Ya, bagaimana hukumnya kalau misalnya ada orang yang wukuf di Arafah, dia tidak singgah di Arafah, cuma lewat di atas udara saja. Ya. Ada dibahas dalam buku fikih. Sebelum pesawat itu ada. Ya. Tapi mereka bahasakan dengan bahasa lain. Bagaimana kalau ada orang diterbangkan oleh burung misalnya, cuma lewat di atas Arafah, apakah dia dianggap wukuf atau tidak? Ya. Coba ya. Sampai sedemikian detailnya. Karena itu kalau datang orang belakangan, oh ini enggak benar. Ya. Menyalahkan para ulama yang sudah berlalu, maka ini tentunya suatu hal yang tidak bisa diterima dan tidak terpuji.
seorang perempuan tahu kapan kebiasaan haidnya akan keluar, seandainya yang keluar ini hanya setetes darah dan ketika itu sudah tiba waktu duhur, apa yang perempuan ini harus lakukan? Ya jawabannya, sepanjang itu sudah masa haidnya, kalau sudah keluar darah walaupun setetes, maka itu sudah dihitung darah haid dan mulai berjalan apa? Waktu haidnya. Iya, jelas? Wanita yang melahirkan dengan cara sesar terkadang tidak keluar darah nifas. Bagaimana hukum untuk hal tersebut? Saya nggak tergambar ya bagaimana caranya tidak keluar darah. Darahnya tidak tergambar. Ya. Saya tidak tahu apa itu terjadi atau tidak. Nanti saya tanyakan dulu. Kalau memang ada baru saya jawab. Berapa kali salam untuk sholat jenazah? Nah, ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan sekali salam sudah cukup. Ada yang mengatakan dia salam ke kanan dan ke kiri. Ya. Bagaimana bersucinya perempuan yang keluar darah kotor? Ya kalau keluar kata darah kotor, dibersihkan saja. Dibersihkan dan tidak memberikan pengaruh hukum. Saya sudah sebutkan tadi bahwa istihadah tidak membatalkan wudu. Demikian pula darah kotor tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, dan darah kotor kalau dia bukan darah haid, bukan najis. Ya bukan najis. Sebagaimana darah istihadah bukan najis. Ya. Darah yang keluar dari seorang perempuan yang hamil yang keguguran, apakah itu najis? Ya. Kalau dia keguguran, berarti dia nifas, dan darah nifas itu sama dengan darah apa? Darah haid. Sebagaimana darah haid najis, maka darah nifas juga hukumnya apa? Hukumnya najis. Bolehkah perempuan yang akan berhaji memakai obat untuk menunda haid agar dia bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji? Ya. Kalau perjalanan hajinya terbatas dan dia perhitungkan apabila dia haid dia tidak akan mampu untuk tawaf atau dia akan pulang ke negerinya sebelum dia suci sehingga dia akan kehilangan tawaf ifadah, maka tidak ada masalah insyaallah menggunakan obat untuk menahan haid. Ya, tapi ketentuannya seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa ini hanya sebatas keperluan, kemudian yang kedua jangan sampai obat tersebut menjadi sebab siklus haidnya ke depan berubah dan menjadi tidak teratur. Bagaimana jika perempuan setelah melahirkan dan nifas di dalam menentukan haid, apakah dihukumi sebagai wanita yang baru pertama haid? Ya. Jawabannya kalau misalnya haidnya keluar setelah dia melahirkan, haidnya keluar masih seperti pada kebiasaannya yang lalu, misalnya di awal bulan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau berubah, maka darah haid yang keluar saat terjadi perubahan itu sudah dihitung, sebagaimana telah kita terangkan. Sebab asalnya kalau keluar darah dengan sifat-sifatnya, terdapat sifat-sifat darah haid, maka asalnya seorang perempuan harus menganggapnya sebagai masa haid.
Iya. Bagaimana hukumnya perempuan yang sudah sebulan lebih tidak mengeluarkan darah haid? Apakah boleh minum obat supaya haid, supaya keluar haidnya? Jadi lihat ya apa sebabnya. Ya, kalau terlambat keluar karena penyakit, jadi lihat apa sebab sakitnya. Nah, sebab darah haid itu adalah asalnya dia sebuah tabiat. Nah, kalau tidak keluar karena sebuah penyakit dan akan berbahaya bagi perempuan kalau darahnya tidak keluar, maka boleh saja dia minum obat. Tapi ini dia harus periksa ke dokter dan menanyakan apa sebabnya. Kalau memang dianjurkan untuk meminum obat supaya darahnya keluar, tidak ada masalah insyaallah. Mengetahui adat haid tiap bulan, penanggalan yang dipakai mengikuti hitungan penanggalan hijriah atau masehi. Tidak ada masalah pakai hijriah atau pakai masehi, tidak ada masalah, tidak ada pengaruhnya. Ya. Mau dihitung pakai jari atau dihitung pakai jari tangan atau dihitung pakai jari kaki, tidak ada pengaruhnya. Sebab kebiasaan yang diukur dia setiap berapa hari haid misalnya. Perempuan punya kebiasaan misalnya tiap 25 hari akan datang haidnya 5 hari. Kan begitu? Ya, maka hitung saja 25 hari. Pakai tanggal apapun tidak ada masalah. Ya, dia tidak pakai tanggal juga tidak masalah. Ambil batu 25, dia hari berlalu sebuah hari, ambil batu itu pindahkan ke tempat lain. Ya. Nah, ada keluasan dalam hal ini. Kalau biasanya haid selama 7 hari selesai. Ketika hari ke-7 sudah tidak keluar darah haidnya, sehingga istri mandi wajib, kemudian sholat. Pada malamnya melakukan jima. Setelah jima darah keluar lagi. Bagaimana hukumnya? Ini yang pertama dia lihat dulu. Ya. Perhatikan ya, kalau perempuan sudah sampai hari ke-7-nya, hari ke-7 itu kan banyak, panjang hari ke-7. Ya. Dari mana dia tahu waktu suci? Kalau memang sudah keluar tanda putih, sudah keluar tanda putihnya, kemudian dia mandi, terjadi hubungan, setelah itu keluar lagi darah, maka di sini tidak ada masalah. Sini tidak ada masalah. Tapi kalau tanda putih belum keluar, ya, dan perempuan ini biasanya keluar tanda putihnya, belum keluar tanda putih, tapi berhubung sudah hari ke-7, mandi, ya. Padahal tanda putih belum keluar, melakukan hubungan, keluar darah lagi, maka ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut masih di masa haid, harus bayar kafar. Iya, jelas ya? Bila perempuan suci pada jam 4.30 sore, apakah boleh hanya melakukan sholat asar saja? Jawabannya tidak boleh. Dia wajib melakukan sholat zuhur dan asar sekaligus. Ya. Sebab waktu zuhur masih ada. Waktu zuhur itu ada 2 waktunya. Waktu pilihan dari waktu sholat zuhur sampai masuk asar, itu waktu pilihan. Waktu daruratnya sholat zuhur sampai matahari terbenam, itu waktu darurat. Dalam artian kalau perempuan haid suci di asar, dia wajib sholat zuhur. Orang gila dia sadar di waktu asar, dia wajib untuk sholat zuhur. Anak kecil dia balik di waktu asar, maka dia wajib sholat zuhur. Iya. Dan demikian seterusnya.
Apakah suami istri di dunia ketika di akhirat akan berpisah? Ketika suami tersebut ya qadarullah berada di surga? Ya berarti pertanyaannya kalau suaminya di surga, istrinya di neraka begitu. Iya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman lalu keturunannya mengikutinya dengan keimanan, maka kami akan menyatukan mereka dengan keturunannya. Ini kalau semuanya berada di atas keimanan. Ini keturunan, apalagi kalau dia suami istri. Nah, jelas? Maka hendaknya setiap dari muslim dan muslimah, sepasang suami dan istri, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga tuntunan dan syariatnya. Kemudian saling cinta mencintai karena Allah. Iya. Dia cinta karena Allah. Kemudian dia menjalani rumah tangga itu karena menjalankan perintah Allah. Maka yang seperti ini sangat diharapkan. Pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Akan bersama siapa yang dia cintai. Ya. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian perempuan yang ketika tiba masa haid, kemudian rambutnya ada yang rontok. Maka ia mengumpulkan rambut tersebut kemudian disertakan atau diikutkan ketika mandi suci. Apa ini dibenarkan? Ya. Perbuatan ini dibangun di atas pengamalan terhadap sebuah hadits yang lemah. Karena memang ada hadits yang lemah yang mengatakan bahwa setiap rambut itu kena jenabah, kena hukum jenabah. Tapi ini haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Dan dikata hadisnya sahih, perbuatan ini juga termasuk perbuatan yang berlebihan. Sebab setiap rambut yang dimaksud di situ adalah rambut yang menyatu dengan kepala, bukan rambut yang jatuh. Iya. Kenapa? Sebab hukum yang terpisah dengan tubuh manusia itu tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Jelas? Iya. Ini dari perbuatan takalluf dan dari memasuki pintu waswas yang sangat disenangi oleh syaitan. Syaitan itu ya sangat gemar membuka pintu waswas bagi hamba. Ya, kadang dia namakan dengan nama wara. Ya, kamu hendaknya lebih berhati-hati. Ya, padahal itu waswas dibuka oleh syaitan. Nah, apa hukum melakukan hubungan suami istri atau hukum berjima dengan istri yang sedang hamil? Ya, tidak larangan untuk hal tersebut sepanjang tidak membahayakan istri. Tidak larangan akan hal tersebut sepanjang tidak ada bahaya bagi istri. Kepada siapa membayar kafarah? Bagi orang yang melakukan hubungan dengan istri yang sedang hamil atau istri yang sedang haid. Ya. Disebutkan dalam hadis fal yatasaddaq, hendaknya dia bersedekah. Ya, bersedekah diserahkan kepada orang yang pantas menerima sedekah. Jelas, dan ini lebih umum penyalurannya. Apakah kepada orang yang berhak menerima zakat maupun selainnya? Sebab dia bentuknya sedekah. Bolehkah perempuan yang haid itu bertakziah? Jawabannya takziah disyariatkan untuk setiap orang, laki-laki maupun perempuan. Dan takziah yang saya maksud artinya menghibur dan membesarkan hati orang yang kena musibah. Ya. Dan ini adalah hal yang disyariatkan, termasuk ibadah yang dianjurkan. Jelas? Dan ini boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid.
Ya. Ini bertanya tentang masalah nikah dalam keadaan perempuan itu hamil. Ya. Nikah dengan perempuan yang hamil atau dengan nikah dengan perempuan yang telah berzina itu diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, keduanya telah bertobat dari perbuatannya. Salah satunya siapa yang melakukan perbuatan itu dia bertobat dari perbuatannya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perempuan tersebut harus lepas iddah. Lepas iddah. Kalau kehamilannya belum nampak, belum kelihatan hamilnya, maka iddahnya 1 kali haid. 1 kali haid. Supaya dipastikan bahwa rahimnya kosong. Kalau dia nampak hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Nah, siapa yang melakukan akad di masa iddah, maka akadnya tidak syah. Jelas? Akadnya tidak syah. Karena Allah berfirman, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah." Dan jangan kalian melakukan akad nikah sampai ketentuan kitab atau sampai kitab tiba kepada ketentuannya. Maksudnya sampai lepas iddah, sampai selesai iddahnya. Jelas sampai sini? Maka kalau terjadi pernikahan seperti yang ditanyakan, ya, nikah dalam keadaan hamil, kemudian melakukan akad nikah, ya, setelah itu lahir keturunan di belakang pernikahan tersebut, maka hukum anak-anaknya ini apa hukumnya? Ya. Yang pertama kita katakan, kalau terjadi kejadian seperti itu, pertama nikahnya harus diperbaharui. Maka dipisahkan antara suami istri. Ya. Kalau dia belum hamil, dipisahkan 1 kali haid. Kalau dia sekarang sedang hamil, nanti dipisahkan sampai melahirkan. Jelas? Begitu melahirkan, begitu selesai haidnya, misalnya kalau dia haid, ya, boleh dia lakukan akad baru. Akad baru dengan mahar, dengan 2 saksi, dengan wali. Jelas? Iya. Adapun anak-anaknya yang lahir, anak-anaknya yang lahir dengan akad nikah yang salah itu tadi, dia terhitung anaknya yang syah. Sebab nikahnya adalah nikah syubhat namanya dalam istilah pembahasan fikih. Hukumnya seperti anak-anaknya sendiri, sebab dia melakukan nikah itu dianggap nikahnya syah padahal tidak syah. Jelas? Adapun anak yang pertama yang dia hamilkan karena dia adalah hubungan zina, itu tidak masuk ke dalam hukum seperti anak kandungnya. Ya Allah Ta'ala. Apa hukumnya seorang perempuan minta talak kepada suaminya tanpa ada sebab? Ya. Ini termasuk dosa yang besar dan diterangkan dalam sebagian riwayat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Dan tidak pantas hal tersebut terjadi. Ya. Kalau ada sesuatu yang dia benci dari suaminya, kemudian dia ingin minta pisah, maka itu hukumnya kembali ke mahkamah. Sebab ini bukan masuk ke dalam pembahasan talak, masuk kepada pembahasan khulu. Ya, perempuan yang minta pisah itu khulu pembahasannya. Maka kalau di khulu dipisahkan, kembali ke mahkamah dengan catatan bahwa si perempuan harus mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami. Nah, jika seorang suami mengatakan kepada istri atau memanggilnya dengan sebutan umi, atau sebaliknya seorang istri memanggil suaminya dengan sebutan abi, apakah ini bentuk dari dihar? Jawabannya dia bukan bentuk dari dihar. Ya, sebab dihar itu dengan niat, dia maksudkan dengan niat. Tapi memanggil seperti ini, kata para ulama, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Karena itu memanggil suami dengan panggilan namanya kah atau kunyahnya kah, ya. Atau dengan panggilan yang lainnya. Ya, saya kira antum lebih tahu daripada saya.
Bagaimana cara bertayamum di atas kendaraan seperti di pesawat, di bus, kereta api? Kalau tayamum di pesawat saya tidak tergambar. Bagaimana cara tayamum di pesawat? Di pesawat itu ada air. Di pesawat ada air. Dan saya belum pernah dengar ada kejadian ada pesawat tidak ada air. Kalau di bus, ya mungkin ya. Kereta api juga mungkin. Ya dilihat kalau di bus itu ada tempelan-tempelan debu di lantai maupun di di kursi maupun di tempat yang lain, ya boleh juga bertayamum dengannya. Kalau tidak ada tempelan debunya, maka tidak ada tidak syah. Ya. Itu termasuk kesalahan di kalangan orang-orang umum. Ya, ambil bantal, pukul di atas bantal, kemudian tayamum. Tidak ada debunya, bantalnya baru dicuci kemarin. Ya. Apa yang harus kita lakukan apabila seorang perempuan yang bukan mahram jatuh dari kendaraan atau kecelakaan? Apakah kita boleh menolongnya? Iya. Kemarin kan saya sudah bahas di pertemuan maghrib. Sesuatu yang diharamkan, tahrimul wasail. Diharamkan bukan karena haramnya hal tersebut, tapi karena sebuah sebab yang bisa mengantar kepada perkara yang diharamkan. Kalau dia diharamkan karena sebuah sebab yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan, dia dibolehkan dalam kondisi darurat atau kondisi yang diperlukan. Ya, jelas? Maka seperti dalam kejadian ini, ya kalau misalnya ya tidak ada orang di sekitarnya bisa menolongnya langsung dan dia butuh pertolongan secepatnya bisa membahayakannya, tidak ada masalah dia tolong. Sebab ini kondisinya apa? Darurat. Dan tidak boleh dia membiarkan seorang muslim itu binasa. Tidak boleh. Bahkan kalau dia selamatkan nyawanya, itu termasuk amalan yang sangat afdal. Ya, karena Allah berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an." Siapa yang menghidupkan sebuah jiwa, menyelamatkannya, maka seakan-akan dia hidupkan seluruh manusia. Ya. Kalau sebutkan dalil tentang apa yang harus kita lakukan apabila bertemu dengan tokek, cicak dan ular. Ya, bagaimana caranya bertemu? Ya. Tentang masalah tokek dan cicak itu ada hadis menjelaskannya dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, siapa yang memukul wazab satu kali pukul mati dia dapat 100 pahala. Ya. Dan wazab dalam bahasa Arab memang tertulis kalau di terjemahan tokek. Nah, tapi kalau kita lihat di prakteknya orang Arab, cicak itu juga disebut wazab sama mereka. Ya. Jelas ya? Jadi ada keutamaan dan diperintah dibunuh. Demikian pula ular. Ya. Ada sejumlah hadis yang menerangkan perintah untuk dibunuh, tapi Nabi memperkecualikan ular yang berada di rumah. Ular yang tiba-tiba muncul di rumah. Ini kalau rumahnya tidak berdekatan dengan hutan atau sungai. Ya, kalau di sekitar hutan dan sungai muncul ular ya, itu wajar ya. Tapi rumah di tengah kota atau tidak ada, sulit digambarkan ada ular bisa dari situ. Ular tiba-tiba muncul, maka seperti ini jangan langsung dibunuh. Tapi diadankan 3 kali. Ya, adan 3 kali. Kalau dia tidak pergi, bunuhlah ular tersebut. Ya, kalau dia syaitan, tidak ada masalah. Nabi perintah untuk membunuhnya. Jelas ya? Ya. Kalau salat syuruk haditsnya lemah. Kalau sehabis salat subuh atau mau i'tikaf sampai dengan duha, apa keutamaan lain dan tuntunannya?
Ya kalau dia syuruk setelah terbit matahari, dia ingin sholat duha, silakan. Sholat duha namanya. Itu namanya sholat duha. Dan sholat duha ada keutamanya disebut dalam hadits lain. Jelas? Tapi sholat syuruk yang kita bahas kemarin, yang saya sudah sebutkan ya, bahwa Syekh Al-Albani menguatkannya. Dan sejumlah beberapa ulama yang lainnya melemahkan. Ya. Kalau mengikuti pendapat yang tidak melemahkan hadis itu, apa itu boleh? Ya jawabannya boleh saja. Ya, tapi jangan sampai masuk ke dalam kategori taklid. Ya. Jadi yang pertama, kalau seorang mendapatkan silang pendapat, yang dia lakukan adalah mendengar alasan setiap dari dua orang yang berpendapat itu. Ya, jelas? Kalau dia dengarkan alasannya, dia contoh kepada salah satu dari dua pendapat, tidak ada masalah. Dia sudah berpegang di atas dalil, sebab dia sudah dengarkan apa? Alasannya. Tapi kalau dia tidak tahu alasannya apa, maka dia lihat yang paling alim di antara keduanya. Ya. Kamu bisa melihat ini, kamu melihat Syekh Al-Albani yang paling alim dalam hadis, kamu ikuti ucapannya, tidak ada masalah. Bagaimana cara agar tidak takut terhadap jin? Apakah dosa takut terhadap jin? Ya. Pertama, perlu diketahui dulu apa yang dia takuti dari jin itu. Ya. Apa yang dia takuti? Kalau dia takut dalam hal-hal yang bukan tabii, maka ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya. Tapi kalau takut dalam hal-hal yang lumrah, ya, takut dipentungi misalnya oleh jin. Nah, maka kadang hal ini, ya, dia merupakan sisi dari penyakit yang harus diobati. Tapi tidak berpengaruh dalam masalah keyakinan. Jelas ya? Ya, sebab asalnya alam jin itu adalah alam yang tidak kita lihat. Maka asalnya seorang, karena dia tidak lihat, dia perhatikan. Anggap saja tidak ada sesuatu. Ya, walaupun dia tahu, dia punya keyakinan bahwa jin itu ada. Itu ada hal yang diyakini. Ya. Nah, maka saya nasihatkan kepada siapa yang ada yang seperti ini, dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia banyak mengingat, ya, dan merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kalau jiwanya sering dihiasi dengan hal ini, maka insyaallah taala pengaruh-pengaruh yang lainnya bisa hilang dari diri tersebut. Apa benar orang yang berkata boleh isbal ketika sakit atau tidur? Boleh isbal ketika sakit atau tidur. Ya kalau dia tutup kakinya dengan kain, itu bukan isbal namanya. Kalau dia tutup dengan kain tambahan. Kalau kakinya dia lipat ke dalam dan pakaiannya tetap, maka pakaiannya tidak isbal. Ya. Ya saya nggak paham apa yang dimaksud ini yang boleh isbal. Bolehkah seorang hanya memakai celana tanpa ditutupi sarung, gamis atau jubah? Boleh saja kalau celananya lebar, ya, tidak transparan, tidak membentuk auratnya, tidak ada masalah insyaallah. Bolehkah makan dengan kedua tangan sekaligus? Bagaimana caranya makan dengan kedua tangan sekaligus? Kedua tangan memegang makanan lalu memakannya. Tidak boleh ya, itu artinya dia makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri itu tidak diperbolehkan. Dengan tangan kiri atau dengan bantuan tangan kanan, tidak diperbolehkan secara mutlak. Jelas ya? Nah itu dari kesalahannya. Kadang saya lihat ada yang makan, kadang dia makan. Bagus pakai tangan kanan. Begitu mau minum, karena tangan kanannya ada makanan, diambil gelas dengan tangan kirinya, kemudian diletakkan di atas tangan kanan. Ya, ini saya nggak tahu minum pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Kalau takut gelasnya kotor,
Ya. Alasannya takut gelasnya kotor. Gelas itu setelah dipakai kan dicuci juga. Ya, pegang saja pakai tangan kanan supaya hilang syubhat. Kan gitu. Nah, maka hindari seorang jangan minum ataupun makan dengan tangan kiri. Ya, sebab Nabi SAW mengancam hal tersebut dan beliau sebutkan bahwa orang melakukannya temannya syaitan. Ya. Apa hukum menjual pakaian atau kaos yang bertulisan ucapan-ucapan salafus salih? Ucapan-ucapan salafus salih. Yang pertama apa dulu ucapan-ucapan ini? Ya. Kalau ucapan-ucapan tersebut mengandung ayat-ayat Al-Quran, hadis, zikir, maka perbuatannya tidak pantas buat pakaian bertuliskan seperti itu. Ya, sebab ucapan-ucapan seperti ini dipasang di kos baju, ya, dipakai berkeringat, tidur di atasnya. Ya. Apalagi kalau dia kos misalnya, ya, biasanya cenderung orang pakai untuk kerja. Ya. Nah, maka ini bukan memuliakan ucapan tersebut. Ya, maka tidak pantas hal tersebut terjadi. Nah, bolehkah menyemir rambut dengan warna biru, merah tanpa alasan? Ya, jawabannya tidak boleh. Menyemir rambut itu hanya dibolehkan kalau ada uban. Ya, kalau ada uban. Kalau tidak ada ubannya, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab nas-nas yang membolehkan menyemir dengan selain warna hitam itu hanya pada ketika ada uban saja. Ketika ada uban saja. Ya. Nah, itu pun sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa menyemir rambut yang beruban tidak bisa dikatakan sebagai sunnah secara mutlak. Ya. Karena itu kalau di masa ini juga kita lihat para ulama kita ada yang menyemir rambutnya, ada yang tidak menyemir. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyemir rambutnya, jenggotnya. Syekh Mukbil juga. Nah, Syekh Ibn Utsaimin tidak. Syekh Shalih Fauzan tidak. Nah, Syekh Shalih Fauzan juga menghikayatkan bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semuanya tidak ada yang menyemir. Ya. Maka ulama juga ada yang melakukan, ada yang melakukan. Ya, jelas ya? Bagaimana hukumnya seorang sholat tanpa memakai sarung atau gamis? Sholat tanpa memakai sarung atau gamis. Sholat itu ikhwan, tidak harus pakai sarung. Siapa yang mewajibkan orang sholat pakai sarung? Siapa yang mewajibkan sholat pakai gamis? Sholat itu yang diwajibkan menutup aurat. Dia berpakaian dengan pakaian yang dibenarkan. Syarat berpakaian satu, pakaiannya harus tebal. Ya. Tidak tipis, tidak transparan. Syarat yang kedua, pakaian tersebut pakaian yang luas, tidak sempit, tidak membentuk aurat. Syarat yang ketiga, kalau dia laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Kalau dia perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Syarat yang keempat, tidak boleh tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Syarat yang kelima, bukan pakaian syuhrah. Bukan pakaian syuhrah. Ini di antara syarat berpakaian. Terpenuhi syaratnya tidak ada masalah. Apakah dari sarung atau dari celana, maupun dari gamis, maupun dari yang lainnya. Jelas ya? Ya, tapi mungkin ikhwah yang bertanya ini karena kebiasaan kalau orang pakai celana, ya, lagi celana yang sempit, apabila dia sujud kadang menampakkan auratnya, ya maka biasanya memakai sarung atau memakai gamis untuk menutupinya. Kalau dia pakai gamis atau pakai sarung itu lebih sempurna memang. Itu lebih sempurna. Tapi mengharuskan tidak. Sepanjang syarat berpakaian telah terpenuhi. Kemudian dalam masalah berpakaian ini ada hal yang
kelihatannya perlu diluruskan. Sebab ada sebagian berkata, ya, kalau ada yang pakai baju koko atau baju apa namanya gamis itu salafinya kurang kuat. Ya. Ini dari ucapan yang perlu diluruskan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang memakai gamis. Ini memakai gamis sunnah atau tidak? Kata beliau, dilihat di sebuah daerah. Kalau di sebuah daerah kebanyakan orang pakai seperti itu, tidak ada masalah, itu bagus. Dan beliau bahasakan sunnah daerah. Tapi kalau di sebuah daerah tidak ada yang memakai pakaian seperti itu, kamu sendiri pakaian seperti itu, ini dianggap sebagai pakaian syuhrah, kata beliau. Jelas ya? Nah, ya. Jadi mungkin berlaku ya di sebagian tempat. Ya, kalau kita di Indonesia ini orang pakai jubah, pakai thawb itu adalah hal yang wajar. Ya, wajar atau tidak? Hah? Ya, sudah dikenal lah. Hal yang sudah dikenal. Nah, orang di apa namanya yang ceramah-ceramah di televisi itu pakai sorban, pakai bahkan pemburu hantu juga pakai juga. Ya. Nah, yang disebut di apa katanya pemburu hantu pakai jubah dan pakai thawb. Ya. Nah, maka ini adalah hal yang masyhur. Jadi mengatakan dia adalah pakaian syuhrah. Ya, sebab saya juga dengar dari sebagian ikhwah ada yang tak mau pakai jubah di apa namanya pakai jubah, dia cuma pakai apa? Pakai celana biasa. Alasannya itu pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah. Ini juga tidak benar. Pakaian syuhrah itu kalau dia tampil sendiri beda dengan yang lainnya, tidak ada yang serupa dengannya, itu pakaian syuhrah. Tapi kalau banyak orang yang memakainya tidak ada masalah. Ya. Nah, jelas ya. Tapi yang saya perlu tekankan di sini, jangan berlebihan. Sampai kadang ada sebagian, ini saya diberitahu oleh sebagian ikhwah, dia pernah melihat ada ikhwah yang menegur orang yang baru ngaji, ikhwah yang baru ngaji, masih pakaian baru. Dia tegur, kamu harusnya pakai gamis lah, walaupun yang seperempat saja. Walaupun yang seperempat saja. Saya nggak tahu apa gamis seperempat itu istilahnya. Ya, mungkin gamis Pakistan itu ya, yang seperempat. Jadi seakan-akan seorang menjadi salafi itu kalau pakai gamis seperti itu. Dia nggak tahu siapa yang ngajari seperti itu, ngajari dia seperti itu. Nah, sebab dari para ulama kita sendiri yang pakai thawb seperti ini, mereka tidak menyalahkan. Kalau misalnya di sebuah tempat ada yang pakai celana panjang atau memakai apa namanya baju biasa, ya sepanjang terjaga syarat-syarat yang berpakaian yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau dia memakai celana panjang sempit atau celana jeans misalnya, itu tentunya diingkari, ya kan? Tapi kalau celananya lebar, ya tidak menyelisihi cara berpakaian, maka tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan. Bersamaan dengan itu juga saya ingatkan bahwa tentunya bahwa simbol-simbol keislaman itu ada ya, di kalangan masyarakat. Orang lihat misalnya seorang yang pakai ini, dia tahu ini orang apa namanya bagus keagamannya. Orang senang apa namanya beragama. Dia pakai kopiah itu senang beragama. Hal yang seperti ini tidak ada masalah dikembangkan. Tidak ada masalah dikembangkan. Jelas ya? Tapi mengharuskan orang lain memakai seperti yang dia pakai, kalau orang tersebut tidak ada pelanggaran syariat dalam pakaiannya, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, ya sudah lewat ya. Ini pertanyaan terakhir. Apakah ada tuntunannya membaca surah Al-Mulk setiap malam agar terhindar dari azab kubur, dan membaca surah Al-Waqi'ah agar terhindar dari kemiskinan, dan membaca surah Al-Kafirun terhindar dari kekafiran? Surah Al-Mulk, seingat saya ada hadis yang sahih di dalamnya. Di surah Al-Waqi'ah tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan membacanya setiap malam. Demikian pula surah Al-Kafir. Tapi surah Al-Mulk kelihatannya ada hadis yang sahih menjelaskannya. Iya. Nah, saya tidak ingat sekarang.
Tapi kalau surah Al-Waqiah dan surah Al-Kafirun saya pastikan hadis-hadis yang menjelaskannya seperti yang disebut oleh penulis di sini atau penanya itu adalah hadis yang lemah. Ya, wallahu taala a'lam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.